Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ada satu syariat di dalam agama Islam yang secara jelas bisa menjadi penentu apakah pernikahan suami istri tetap dalam keadaan halal atau malah berubah hubungannya menjadi haram. Tetapi naas di saat zaman semakin maju teknologinya, namun ilmu tuntunan syariat ini menjadi terkesan dilupakan. Tuntunan ini adalah perihal hukum talak. Saat ini tidak sedikit kaum muslimin yang benar-benar blank akan hukum seputar talak, sehingga sebagian suami begitu entengnya mengeluarkan kata talak dari lisannya, baik talak sharih maupun talak kinayah. Ia seolah-olah tidak sadar bahwa hal itu jika sudah keluar dari lisannya maka sudah dihukumi jatuh talak. Itulah karena amalan dan lisan tidak didasarkan atas ilmu, sehingga kemudian terjadilah kerusakan di pernikahannya tanpa ia sadari. Yang seharusnya hubungan dirinya dengan istri adalah halal, namun secara sekejap menjadi haram. Pembahasan talak ini cukup luas Bapak Ibu, sehingga tidak mungkin bisa selesai hanya dalam waktu 2 atau 3 hari, apalagi hanya dalam hitungan menit. Para santri, para akademisi, mereka mempelajari fikih talak dengan menginvestasikan waktu mereka bertahun-tahun demi memahami hukum talak ini agar dapat disampaikan kepada umat. Dimana jika dibandingkan, maka 3 tahun mungkin Bapak Ibu gunakan waktu untuk bekerja demi mengumpulkan pundi-pundi harta, yang para akademisi Islam selama 3 tahun menumpahkan seluruh waktunya hanya untuk belajar ilmu syariat. Sehingga apabila kita mau menyadari setelah pundi uang dan harta terkumpul, lantas mau untuk apa? Alhamdulillah jika dia orang yang soleh kemudian hartanya diinfakkan di jalan Allah, maka hartanya akan dia bawa mati dan insya Allah meringankan hisabnya di yaumil qiyamah. Yang parahnya adalah udah dia kikir, pelit, medit, miskin ilmu agama pula, terutama ilmu syariat talak yang amat sangat rumit, yang kemudian nanti hartanya di yaumil qiyamah akan menjadi pemberat siksaannya, ditambah lagi dengan miskinnya ilmu agama padanya karena dia tidak mau belajar, sehingga berkali-kali di dunia tanpa dia sadar sering mengucapkan kalimat talak sharih maupun talak kinayah kepada istrinya, bahkan sampai menjadi talak 3 atau talak bain kubro yang tidak ada lagi rujuk di dalamnya. Maka di akhirat dia akan mengalami penyiksaan pedih karena dosa zina, bukan karena berzina dengan wanita lain, justru karena berzina dengan wanita yang dia kira masih istrinya, padahal telah haram sebab ucapan talak yang pernah terucap dari lisan si suami. La haula wa la quwata illa billah. Sekali lagi saya katakan Bapak Ibu, kajian tentang talak yang akan disampaikan selama 2 hari ke depan untuk melengkapi 29 kajian khusus Ramadan pasti tidak akan mungkin maksimal. Maka biasanya ketika saya menyampaikan kajian rutin di majelis taklim perihal fikih talak ini Bapak Ibu, durasinya bisa mencapai 2 jam sekali pertemuan, termasuk dengan sesi tanya jawab. Sebab hanya mendengar saja kita tidak akan cukup jika tidak dibarengi dengan tanya jawab. Maka dalam 2 hari ke depan di kajian khusus bulan Ramadan akan disiapkan materi kajian tentang talak yang biasanya benar-benar relevan dengan kondisi pernikahan pada umumnya di Indonesia. Misalnya, apa itu talak 1, 2, dan 3? Apa hukumnya talak yang diucapkan suami yang tidak paham fikih talak? Hukum talak yang diucapkan saat marah. Suami ngaku-ngaku dengan orang lain kalau sudah bercerai dengan istrinya padahal belum. Perbandingan talak secara agama dan talak secara negara, dan pembahasan lainnya. Jika nantinya saya anggap materi tentang talak ini perlu dibahas lebih jauh, maka nanti bisa saja judul kajian khusus Ramadan yang kemarin telah disiapkan oleh tim saya digeser atau diganti dengan kajian talak yang akan ditambahkan. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.